Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam, rekan-rekan mahasiswa semua. Materi hari ini adalah materi keempat ya, iya materi keempat. Nah, mungkin di layar rekan-rekan semua sudah tampak materi kita, yaitu tentang kata atau kalimat baku ya. Nah, di e-learning kan sudah di-share tuh materinya. Mungkin tidak jauh beda ya, sama aja sih sebenarnya. Cuman ini saya hanya berusaha untuk eh, memberikan penjelasan sedikit perihal permasalahan materi pertemuan keempat ini. Nah, ini kan membahas tentang kata dan kalimat baku, begitu juga dengan kata dan kalimat tidak baku. Semalam kita sepakat bahwasanya materi semalam itu kita membahas tentang kata, kemudian kita berusaha untuk merangkai kata-kata agar menjadi logis dan menjadi baku. Ternyata masih banyak yang salah dalam menanggapi dan menjawab kalimat atau challenge yang saya buat ya. Nah, ternyata ada logikanya, logika berpikir antara kalimat yang disusun ternyata masih salah sehingga menjadi tidak baku. Nah, sedangkan untuk mengetahui baku tidaknya sebuah kata itu ya sebahagian memang kita bisa mengamatinya karena memang sudah sering kita dengar. Namun sebagian lagi kadang kita bingung yang mana nih yang bakunya begitu. Ya, makanya di minggu lalu saya sangat anjurkan kepada seluruh mahasiswa untuk mendownload aplikasi KBBI versi 5. Ya, jadi di di gawainya rekan-rekan mahasiswa semua itu sudah ada KBBI begitu. Cari aja di App Store KBBI versi 5. Jadi kalau apa-apa pengen tahu nih, ini katanya artinya apa sih? Ya ya udah, lihat di kamus saja KBBI tersebut, KBBI versi 5. Nah, begitu juga kalau kata baku dan tidak bakunya itu nanti ketahuan tuh di aplikasi KBBI tersebut. Baik, dalam pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang definisi, kemudian ciri-ciri kata baku, tidak baku, kemudian syarat bakunya bagaimana, penyebab kalimat itu menjadi tidak baku ataupun baku, kemudian fungsi kalimat baku dan fungsi kalimat tidak baku. Yang pertama itu pengertian dari kata baku sendiri. Nah, apa itu kata baku? Adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Ya, kaidah standar yang dibakukan tersebut dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang itu kan yang paling terbaru itu Puebi ya. Setelah IED nanti itu ada Puebi. Setelah Puebi ada lagi kalau tidak salah. Tapi ya tidak terlalu jauh perbedaannya sebenarnya. Makanya yang sering di diingat dan ditahu orang EYD begitu ya. Kalau sebenarnya di atas EYD itu ada lagi namanya Puebi begitu. Nah, kemudian sedangkan kata tidak baku adalah kata yang cara pengucapannya, aturan penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah syarat atau kaidah-kaidah standar penulisan begitu. Atau kaidah-kaidah kata baku begitu. Nah, ciri-ciri kata baku dan tidak baku itu seperti apa sih? Dari ciri-cirinya bisa dilihat dari tidak dipengaruhi bahasa daerah seperti gue gitu ya kan, saya gitu kan. Nah, ini ada contohnya. ah, Tidak dipengaruhi bahasa daerah kayak gue ya. Mengapa kenapa ketemu bertemu ya. Nah, kemudian tidak dipengaruhi bahasa asing. Nah, contohnya juga ada di sini ya. Seperti slide yang ada di tangan rekan-rekan semua atau di gawai rekan-rekan mahasiswa semua. Kemudian bukan bahasa pasaran. Ini bisa ini untuk mengetahui tidak bakunya itu bisa kita rasakan tuh. Contohnya nih, saya dengan dia, saya sama dia, terus saya memberinya buah, saya kasih dia buah, gitu kan? Saya kasih dia buah. Nah, kata kasih di situ ya memang tidak baku begitu. Saya tidak mau menerimanya, saya nggak mau menerimanya. Nah, nampak kan di mana baku dan mana tidak baku setelah dimasukkan di dalam kalimat. Kemudian pemakaian imbuhan secara eksplisit. Nah, di sini juga ada contohnya bekerja, menyerang, terus kerja dan serang. Kemudian pemakaiannya tidak rancu. Contohnya di sini berkali-kali, berulang kali, mengesampingkan, mengenyampingkan, nah begitu. Rancu ya.
Nah, kemudian yang keenam, tidak pleonasme, para tamu, bukan para tamu-tamu, karena ketika kita menggunakan kata para itu menunjukkan jamak, ya udah para tamu saja gitu, bukan para tamu-tamu. Seolah-olah para itu kan jamak, baru tamu-tamu lu jamak lagi, jamak-jamak apa begitu. Nah, kemudian tidak mengandung hiperkorek. Bagaimana bentuk hiperkorek ini ya biasanya terjadi pada bahasa-bahasa yang ini apa namanya? Yang diadopsi ya. Ya, ini salah satu bahasa yang diadopsi dari bahasa Arab itu. Insaf sama insaf. Nah, jadi pakai y sama pakai f begitu. Ini hiperkorek ini contoh yang di sini itu adalah contoh bahasa yang diserap dari bahasa asing. Insaf, ini bahasa Arab ini. Oke, next selanjutnya itu kita bahas tentang sebuah kalimat dapat dikategorikan kalimat baku jika memenuhi syarat. Nah, rupanya ada syarat kalimat itu. Nah, kita pernah dengar ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, gitu ya kan. Nah, ternyata apa sih sebenarnya syarat kalimat itu? Nah, coba kita lihat di sini. Syarat itu kan tadi kan subjek, predikat, objek, keterangan itu kan adalah strukturnya, struktur dalam sebuah kalimat. Nah, jadi syarat sebuah kalimat itu apakah memang harus memenuhi itu semua itu, semua uh, yang kita sebut tadi itu, subjek, predikat, objek, keterangan, atau tidak perlu memenuhi itu semua begitu. Nah, coba dilihat di sini. Syarat struktur kalimat adalah syarat yang berhubungan dengan kaidah kalimat. Nah, memiliki subjek dan predikat. Oh, ternyata hanya dua, rekan-rekan mahasiswa. Subjek dan predikat. Saya makan. Ya udah, itu sebuah kalimat itu. Yang penting ada subjeknya, ada predikatnya. Nah, kalimat baku harus memiliki subjek predikat. Ketidakhadiran subjek dan predikat menyebabkan kalimat tidak baku. Contohnya, dalam rapat itu membahas masalah kenaikan gaji pegawai. Nah, di mana subjeknya, di mana predikatnya, di mana objeknya, di mana keterangannya. Coba kita analisis ya kalimat ini ya. Nah, di sini dalam rapat itu disebut sebagai keterangan. Maaf ya, ini panahnya agak lepas-lepas. Ini tidak tersusun rapi. Nah, membahas di situ masuk kepada predikat. Nah, masalah kenaikan gaji pegawai itu masuk ke dalam objek. Nah, pola kalimat ini keterangan, predikat, objek. Kalimat tersebut merupakan kalimat tersebut tidak merupakan kalimat baku. Agar menjadi kalimat baku, perbaikan dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, menghilangkan preposisinya dengan demikian, kalimat itu menjadi rapat itu membahas masalah kenaikan gaji pegawai. Nah, mengubah kata membahas dalam kalimat itu menjadi dibahas. Sehingga kalimat itu menjadi dalam rapat itu dibahas masalah kenaikan, maaf ya ini ada salah ketik, gaji pegawai, kenaikan gaji pegawai. Nah, keterangan, predikat, subjek. Sudah ada subjeknya. Di atas tuh rapat itu membahas masalah kenaikan gaji pegawai. Nah, yang dicontoh di sini kan rapat itu membahas masalah kenaikan pegawai. Jadi subjek, predikat, objek. Mengubah kata kerja membahas dalam kalimat itu menjadi dibahas. Sehingga kalimat itu menjadi dalam rapat itu dibahas masalah kenaikan pegawai. Eh, kenaikan gaji pegawai begitu. Ada subjek dan predikatnya ya. Nah, bentuk kata yang dimaksud dengan bentuk kata adalah proses penimbuhan. Penerapan imbuhan mempunyai kaidah dan aturan. Nah, ternyata kata yang baku itu juga berhubungan dengan pembentukan kata, yang mana dalam pembentukan kata itu juga berhubungan dengan pengimbuhan. Nah, ketepatan pengimbuhan. Salah satu yang perlu diingat agar pengimbuhan menjadi tepat adalah proses nasalisasi. Proses nasalisasi diambil dari istilah konsonan nasal, yaitu konsonan yang dihasilkan
Sebab udara yang keluar dari paru-paru ke hidung, konsonan nasal ada 4, yaitu em, en, eng, nya, eng. Proses nasalisasi terjadi jika awal me dan pe diletakkan kepada kata yang berfonem awalan KPTS. Lalu fonem awal tersebut berubah menjadi konsonan nasal. Nah, di minggu lalu juga ada contohnya nih ya, KPTS ini ya. Jadi terjadi penghilangan. Hilang jadinya dia. Ketika di ketika huruf atau kata yang awalannya K, P, T atau S itu disatukan atau disandingkan dengan imbuhan me gitu. Contohnya nih tulis. Metulis tidak ada kan, jadi menulis begitu. Minggu lalu sudah kita diskusikan itu. Nah, begitulah dia ketepatan yang pengimbuhan. Bukan metulis, tapi menulis begitu. Jangan terlalu dipaksakan sekali. Padahal kenyataannya kita lidah kita saja pun tidak nyaman sebenarnya. Bahkan telinga kita pun mendengarnya pun kurang kurang serak begitu. Karena memang kenyataannya itu tidak tidak baku begitu. Nah, uh, ada hal-hal yang memang betul-betul diperhatikan karena memang itu menjadi fenomena kebahasaan yang terus berkembang. Sehingga kita harus update tentang permasalahan-permasalahan kebahasan agar kita paham tahu bagaimana sih sebenarnya bahasa atau kata yang baku dan tidak baku saat ini begitu. Nah, kemudian di sini ma atau pe tidak mengalami nasalisasi jika kata yang dilekati itu berfonem awalan berupa konsonan rangkap seperti PR, KR, TR, dan SK. Contohnya PR itu contohnya apa ya? Harus ada contohnya kan? Nah, ini memprotes, menskor, mengkritik, begitu. KR ya, TR. Oke, jadi ada contoh-contoh yang lebih enak ya, mengetahui bagaimana proses pengimbuhan tadi itu. Bahwasanya ada beberapa huruf yang memang tidak berubah dan ada juga beberapa huruf yang ketika mengalami pengimbuhan ternyata hilang hurufnya begitu dalam sebuah kata begitu. Nah, jadi kalimat sempurna tidak bisa disebut sebagai kalimat baku apabila kalimat tersebut terdapat kata berimbuhan yang tidak tepat. Misalnya, kami tidak mempercayai berita itu. Subjek, predikat, objek ya. Nah, di mana dia? Dia kenapa dibilang tidak baku begitu ya kan? Coba kita lihat apakah itu kalimat baku atau tidak baku. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat sempurna tetapi tidak disebut kalimat baku sebab terdapat kata yang salah yaitu kata mempercayai. Semestinya mempercayai. Nah, agak rumit kita kan. Mempercayai atau mempercayai. Padahal kadang kita lebih sering menggunakan kata mempercayai. Nah, agar tidak bingung masalah kata-kata yang mana yang baku dan tidak baku ini, makanya saya suruh kemarin download KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yang versi 5 di handphone, berbentuk apps, ya kan? Jadi berbentuk aplikasi, jadi lebih lebih gampang begitu. Itu dia manfaatnya. Nah, sebab-sebab ketidakbakuan kalimat. Ada 8 penyebab katanya di sini, rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama itu pelepasan imbuhan, prefiks, sufiks, eh, kemudian pemborosan kata, ketidaktepatan pemilihan kata, kemudian penggunaan konjungsi ganda. Nah, contoh-contohnya ada di bawah ini. Bisa dilihat rekan-rekan semua, seperti yang ada di slide e-learning yang sudah saya sebar. Bisa dilihat, diperhatikan, dibandingkan. Pokoknya ini baru 4 ya. Pelepasan imbuhan, pemborosan penggunaan kalimat, ketidaktepatan pemilihan kata, dan penggunaan konjungsi ganda. Kemudian 4 lagi berikut. Kerancuan bentuk, kesalahan ejaan, pelepasan. Salah satu fungsi kalimat, kemudian kesalahan struktur kalimat. Nah, contoh-contohnya juga ada di sini, bisa dilihat dan dibandingkan.
seperti yang ada di slide di tangan rekan-rekan semua yang sudah saya share di e-learning ya. Nah, apa ya perbedaannya? Kerancuan bentuknya, kesalahan ejaannya, kemudian pelepasan salah satu fungsi kalimat, dan kesalahan struktur kalimat. Nah, berikut fungsi bahasa baku dan bahasa tidak baku. Nah, fungsinya itu biasanya digunakan untuk penulisan karya ilmiah, seperti artikel, majalah, skripsi, tesis, dan disertasi buku. Kemudian, kalau dilihat dari tempatnya, biasanya untuk ceramah, rapat, khutbah, seminar, dan kongres. Walaupun sebenarnya kalau secara lisan, bahasa lisan yang digunakan dalam ceramah, rapat, khutbah, seminar, atau kongres itu terkadang ya banyak juga sebenarnya kata tidak bakunya begitu. Tapi tetap diusahakan menggunakan bahasa baku sama seperti kita saat ini berdiskusi tentang materi kuliah. Kita berusaha selalu untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baku dan menghindari bahasa-bahasa yang pasaran begitu. Bahasa-bahasa di lapangan gitu ya kan. Bukan saya gunakan kata kau, harusnya biasanya saya menggunakan kamu atau engkau begitu atau Anda begitu. Lebih sopan lagi begitu. Nah, kemudian berbicara dengan orang yang dihormati seperti berbicara dengan pimpinan, berbicara dengan bapak dan ibu kandung, berbicara dengan pejabat, berbicara dengan orang yang dikenal. Itu biasanya. Jadi mungkin bisa kita praktekkan kalau rekan-rekan semua ya dan jumpa sama kawan-kawan satu tambu nih di kelas. Mungkin bahasanya akan lebih longgar ya, lebih ringan ya. Maksudnya lebih tidak merasa berjaya. Mungkin kadang berani lagi kita ngejeknya atau bercandainya gitu ya kan. Tentu akan sangat berbeda sekali ketika kita berkomunikasi dengan para dosen atau mungkin sama ayah kita atau mungkin sama om kita begitu kan, sama tante gitu ya kan. Tentu lebih sopan, lebih memilih kata-kata yang lebih dianggap sopan begitu. Karena memang di dalam bahasa itu ada nilai, di dalam nilai itu, nilai bahasa itu ada norma yang memang kita jaga sebagai masyarakat pengguna bahasa begitu. Nah, berikut fungsi bahasa yang tidak baku biasanya digunakan untuk surat pribadi atau apa ya, dear diary untuk tulisan-tulisan yang sering curhat di diary ya. Nah, biasanya bahasa tidak baku berbicara dengan di forum yang tidak resmi, kemudian tulisan dalam catatan pribadi tadi ya, diary ya. Kemudian bahasa dalam doa. Janganlah pula terlalu formal, formal kali ya. Ataupun belanja di pasar gitu ya kan. Ibu, bolehkah saya membeli cabai 1 kilo? Nggak mungkin gitu kan. Bu, 1 kilo bu cabainya bu. Berapa harganya kan kayak gitu biasanya. Nah, itulah bahasa yang tidak baku. Nah, kesimpulannya rekan-rekan semua, kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan, sedangkan kata tidak baku adalah kata yang secara pengucapan aturan penulisan tidak memenuhi kaidah standar kata baku. Kata baku dan kata tidak baku penting digunakan agar ketika kita berkomunikasi dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat baku jika struktur kalimatnya benar, memiliki subjek ataupun predikat yang harus tepat dalam penggunaan penyembuhan kata dalam bentuk katanya. Baik, sekian saja rekan-rekan mahasiswa perjumpaan kita. Sepertinya materi ini uh, cukup sangat mudah dipahami dan cukup sangat mudah di apa namanya dicerna ya rekan-rekan semua karena memang sudah lengkap dengan contoh-contohnya. Baik, mungkin jika ada pertanyaan akan kita diskusikan mungkin di kolom chat di YouTube ini atau mungkin di pertemuan kita berikutnya. Mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, rekan-rekan mahasiswa semuanya.